Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lili Nurmalasari dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Majalengka. Bersama rekan saya, Memet Saipurnama, akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Teknologi Komunikasi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wulandriyadi selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis yang telah memberikan kesempatan ini kepada kami. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke materi yang pertama tentang teknologi komunikasi. Perubahan teknologi yang terjadi di bidang komunikasi seperti yang kita lihat banyak sekali, dimulai dari bentuk komunikasi yang sederhana sampai pada komunikasi elektronik. Ilmu pengetahuan yang selama ini kita pelajari selalu mengalami perubahan dan perkembangan yang tidak mendadak. Manusia berkomunikasi untuk membagi pengetahuan dan pengalaman. Bentuk umum komunikasi manusia termasuk bahasa sinyal, bicara, lisan, gestur, dan broadcasting. Komunikasi dapat berupa interaktif, transaktif, bertujuan, atau tak bertujuan. Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain. Lalu, apa itu teknologi komunikasi? Teknologi komunikasi berasal dari dua suku kata, yaitu teknologi dan komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan komunikasi adalah suatu proses seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Jadi, teknologi komunikasi dapat diartikan sebagai suatu peralatan keras atau hardware pada sebuah struktur organisasi yang memiliki kandungan nilai-nilai sosial yang dapat memungkinkan setiap orang untuk mengumpulkan, memproses, hingga saling bertukar informasi satu dengan yang lain. Yang mendasari sesuatu hal dapat digolongkan ke dalam teknologi komunikasi ada 4, yaitu 1. Teknologi komunikasi dapat diimplementasikan dalam suatu alat. 2. Teknologi komunikasi dilahirkan sebuah struktur sosial, ekonomi, dan politik. 3. Teknologi komunikasi membawa nilai yang berasal dari struktur ekonomi, sosial, dan politik. 4. Teknologi komunikasi meningkatkan kemampuan. Perbedaan teknologi komunikasi dengan teknologi informasi. Teknologi komunikasi ditekankan pada bagaimana suatu hasil data dapat disalurkan, disebarkan, dan disampaikan ke tempat tujuan. Sedangkan teknologi informasi lebih ditekankan pada hasil data yang diperoleh. Teknologi informasi berkembang cepat dengan meningkatnya perkembangan komputer dengan piranti pendukungnya serta perkembangan teknologi komunikasi yang ada. Teknologi komunikasi berkembang cepat dengan meningkatnya perkembangan teknologi elektronika, sistem transmisi, dan sistem modulasi, sehingga suatu informasi dapat disampaikan dengan cepat dan tepat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Memet Saipurnama. Kepadanya saya persilakan. Perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan yang terjadi dengan cepat di bidang komunikasi membuat para ahli menyebutnya sebagai revolusi komunikasi. Perubahan yang cepat ini didorong oleh adanya penemuan di bidang teknologi, sehingga apa yang dulu merupakan kendala dalam kegiatan komunikasi sekarang sudah terbuka lebar. Seseorang dapat berhubungan dengan seseorang atau sekelompok orang tanpa dibatasi oleh waktu, jarak, jumlah, kapasitas, dan kecepatan. Contohnya, penggunaan internet dalam komunikasi dan media elektronik untuk mengirim pesan.
Internet. Internet telah menimbulkan banyak perubahan bagi dunia komputer dan komunikasi. Penemuan telegraf, radio, telepon, dan komputer merupakan tahapan perkembangan di bidang komunikasi yang pada akhirnya dapat terintegrasi ke dalam jaringan internet. Menurut Berners-Lee, internet adalah suatu jaringan dari beberapa jaringan, sedangkan menurut Martin, internet adalah suatu jaringan dari berbagai jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP dengan pintu gerbang koneksi sebanyak jaringan yang tidak menggunakan protokol TCP/IP. Media elektronik untuk mengirim pesan. Yang pertama, email. Email pada masa sekarang lebih efektif digunakan dibandingkan dengan surat konvensional. Email banyak digunakan perusahaan besar untuk kegiatan bisnisnya. Yang kedua, blog. Blog merupakan contoh lain tentang bagaimana bisnis secara cepat mengadopsi teknologi yang menjadikan komunikasi lebih efektif dan efisien. Blog menjadi fitur yang umum untuk komunikasi, untuk memperbarui isi secara cepat dan membuat blog banyak digunakan kapanpun komunikator butuhkan. Yang ketiga, WhatsApp. WhatsApp semakin populer di masa sekarang. Media komunikasi yang bukan hanya menyajikan pesan singkat, namun juga dapat mengirimkan dokumen penting yang jumlahnya banyak. Adanya fasilitas WhatsApp web menjadikan pengiriman dokumen lebih mudah karena dapat terhubung ke komputer. Fungsi teknologi komunikasi. 1. Memudahkan pekerjaan dalam dunia bisnis dan ekonomi. 2. Kegunaan teknologi komunikasi dapat membantu dan memudahkan mentransfer data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya, baik dalam jarak dekat atau jauh. 3. Dapat berperan dalam mengatur atau memanajemen suatu sistem agar dapat dikelola dengan baik. Yang keempat, teknologi komunikasi yang mampu membawa suatu nilai-nilai dari struktur ekonomi, sosial, politik, dan umumnya. 5. Dapat meningkatkan kemampuan indera setiap manusia dalam kemampuan mendengar dan melihat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.